Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul adzim. Al-ayah manana wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Al-ayah manana wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Ilahi Rabb. Tiada lain Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, Islam, sihat wal afiat, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan segala macam kenikmatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita tetapkan dan curah limpahkan kepada junjungan kita semua, tiada lain habibana wa syafi'ina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at khusus, dan umumnya untuk kita semua selaku umat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah SAW. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para asatidz, para ustaz, para bini sepuh yang mudah-mudahan pula dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para aparatur pemerintah, baik Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, yang mudah-mudahan dijadikan para aparatur pemerintah yang maslahat dunia wal akhirat. Dan terkhusus yang saya hormati para hadirin, para jamaah pengajian Masjid Jami Al-Ikhlas, para orang tua kami, mudah-mudahan pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah, pada kesempatan malam ini seperti biasa kita melaksanakan thalabul ilmu, yang mudah-mudahan thalabul ilmu kita ini menjadikan sebuah wasilah, sebuah sabab. Pertama, segala kesalahan dan kehilafan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mudah-mudahan menjadikan suatu wasilah dan sabab berkumpulnya kita pada kesempatan malam ini, menjadikan wasilah kita dikumpulkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan wasilah thalabul ilmi, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan cita-cita kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cita-cita yang berbentuk lahiriah maupun batiniah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mengabulkan atas keinginan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa, mudah-mudahan mungkin di antara keluarga kita ada yang kurang sehat batin, kurang sehat lahiriah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam jenis penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu, mari kita buka pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah berjamaah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihat ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dilanjut ke pasal itu aja Pak, Adalus Sholah itu bab head udah pernah dibahas. Terus kemarin itu al-mughaladah itu kalau itu udah kemarin sedang lulus di bab faslun Adalus Sholah halaman 8 baris 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal Adalus Sholati isnani naumu wa nisyanu. Adaru halangan sholat, udur sholat. Isnani itu cuma dua Pak, udur sholat. Naumu pertama tidur, kedua wanisyan lupa. Terlepas dari itu orang meninggalkan sholat hukumnya haram Pak. Itu. Dari mana datang dalilnya? Di surah An-Nisa Pak. Inna sholata kanan alal mu'minina kitaban mawqutan. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu hukumnya fardu atas alal mukminina, atas orang-orang mukmin, kitaban mawqutan yang ditentukan waktu dan hukumnya. Jadi nggak bisa gimana kita. Misalkan mafhum pertanyaannya, bagaimana kita macet Pak di perjalanan, rest area jauh, nggak ada, waktu duhur udah masuk, beres-beres lancar perjalanan itu ternyata jam 4 duhur udah habis Pak. Kita sholatnya gimana? Maka silahkan kalau mau pelaksanaannya pada saat di mobil itu hukumnya hanya sebatas lihurmatil waktu Pak, sambil sholat. Duduknya sesuai duduk sambil sholat, lihurmatil waktu. Tetapi kalau waktunya masih ada duhur, misalkan itu duhur jam 12, macet itu jam 2:30 udah bebas Pak. Ketemulah kita masjid, tetap kita mesti sholat lagi Pak. Yang ada, karena yang tadi belum sempurna sholatnya. Salah satu sholat harus pakai wudhu, sedangkan lihurmatil waktu tadi nggak pakai wudhu Pak. Selesai macet, dihormati waktunya selesai, ternyata ada waktu 2:30, masih bisa ngejar sholat duhur, tetap harus sholat Pak. Itu namanya i'adah tu sholat, ngembalikan sholat. Terus selesai macet, ternyata waktu sholat habis Pak, jam 4, waktu sholat duhur berarti habis. Sedangkan i'adah tetap wajib hukumnya dilaksanakan, walau lihurmati sholat sudah dilaksanakan oleh kita di dalam mobil tadi, tetap kita larinya qadha Pak. Wajib qadhanya Pak. Udah gitu aja. Enggak misalkan udah saya lihurmati sholat di mobil karena enggak sempurna Pak. Ada rukun sholat yang harus dijalankan, ada syarat sholat yang harus digunakan. Seperti misalkan wudhu salah satunya, kan lihurmati sholat kita di mobil enggak pakai wudhu Pak. Mau tayamum, mobil kita kemungkinan besar nggak ada debu dalam mobil Pak. Syarat tayamum Pak harus pakai debu. Seperti itu. Kalau keadaan seperti itu, hukum qadhanya karena lidorurah Pak. Hukum qadhanya itu nggak dosa Pak ninggalinnya. Itu. Jadi dikala nanti qadha, misalkan kita datang waktu asar, itu di qadhanya belakangan gak apa-apa Pak, sholat asar dulu. Cuma kan ada ketentuan hukum, pada asar, pada subuh tidak boleh ada sholat yang lain.
Maka kalau di waktu asar itu udah qada aja dulu. Kita supaya lebih enak lah, ambil waktu maghrib, misalkan dihormatil waktunya maghrib. Ternyata setelah macetnya beres, habis sholat maghrib Pak, masuk isya. Nah, itu hukum qadanya harus didahulukan Pak. Jadi jangan sholat isya dulu, qada maghrib dulu Pak. Mau tidak mau, kalau keterangan yang tadi, ad-daru sholat di isnani naumu waswanisyan, utur sholat cuma dua, satu tidur, dua lupa, udah itu aja. Yang tadi itu nggak lupa Pak, maka hukum qadanya harus didepankan, gitu Pak. Kita mulai dari sini dulu. Nah, bagaimana kalau isanya dulu yang didulukan karena udah masuk waktu isya, qadanya belakangan setelah sholat isya, itu hukumnya haram Pak secara fikih. Kecuali waktu isya habisnya jam 7 Pak. Kalau kita sholat qada dulu, ini waktu isya misalkan tinggal 5 menit lagi Pak. Waktu qada kita qada dulu. Kalau kita qada maghrib dulu, isya habis ini. Nah, kalau waktu sudah mepet seperti itu, maka sholat isya yang didahulukan, baru qada. Kalau maghrib dulu yang harus kita laksanakan, misalkan qada dulu, yang ada nanti qada lawan qada Pak. Kenapa qada lawan qada? Kita selesai qada maghrib, habis waktu isya. Yang ada nanti isya harus qada lagi, dosa lagi larinya. Gitu loh Pak. Keluar dari naumu wan nisyan, hukum meninggalkan sholatnya adalah haram. Udah terima dosa aja kita Pak. Gitu. Naum itu tidur itu misalkan waktu subuh lah kita Pak. Adzan kita nggak ngedengar Pak. Di rumah nggak ada yang ngebangunin Pak. Nggak ada yang ngebangunin. Tahu-tahu itu udah jam 7. Itu intinya nggak ada yang bangunin, intinya nggak ngedengar suara alarm, total aja kita karena capek gitu kan. Maka hukum qada di jam 7-nya itu nggak dosa Pak. Nggak dosa, karena itu babnya ketiduran, tidur. Yang ngebangunin ada, alarm bunyi kedengar malah dimatiin sama kita Pak. Jam 5 tuh. Istri ngebangunin udah, malah tidur lagi kita Pak. Bangun-bangun jam 9 subuh belum. Hukum qadanya harus didahulukan, jangan dulu makan Pak, cepat-cepat ambil wudhu. Kalau yang tadi karena nggak ngedengar adzan, nggak ada yang ngebangunin, alarm nggak ada, bangun jam 7 ternyata pengen ngopi dulu, udah ngopi aja dulu Pak. Itu meninggalkan sholatnya masuk kategori udzur. Ada halangan sesuai dengan patokan syara, patokan agama. Kalau yang ini istri udah ngebangunin, alarm kedengar malah dimatiin, yang adzan malah kedengar malah nggak mau ngedengar, malah ditutup ke bantal Pak, ditutup ke bantal. Bangun-bangun jam 9, itu hukum qadanya wajib buru-buru Pak, jangan ngopi dulu. Kamar mandi, ambil wudhu jam 9, ya udah qada aja. Sholih fardhu subhi qada'a lillahi ta'ala Allah, prakteknya sama. Itu Pak. Di kamar kalau bisa kunci pintunya Pak, takut anak lihat Pak. Dikira sholat duha pakai kunut, pencuriga anaknya. Nah gitu, ya gitu Pak. Jadi kalau ketiduran itu hukum mengqadanya dibelakangkan, gak jadi masalah. Kalau ketiduran, kalau sesuai patokan hukum. Kalau sengaja ninggalin sholatnya, maka hukum qadanya harus didahulukan. Nah, yang didahulukan ini yang mana Pak? Yang hari ini Pak. Tadi misalkan kita nggak sholat duhur Pak ya, udah waktu asar. Nah itu harus buru-buru diqadha. Terlepas misalkan yang dulu Pak, yang dulu nih kita nggak tahu berapa puluh bahkan berapa ratus waktu yang kita tinggalkan, itu nggak usah kita didahulukan. Misalkan sekarang habis sholat duhur kita mau qadha gitu kan. Saya mau mengambilnya pagi 5 waktu diqadha jam 7 karena nggak ada kegiatan ke sananya. Ya jadi masalah Pak. Misalkan jam 7, kalau 5 waktu, satu waktu misalkan 10 menit aja, berarti 5 waktu 50 menit Pak. Nah 1 jam mau dihabisin buat qadha nggak apa-apa. Terlepas dari itu kita mau kerja, waktunya kerja, ya itu kerja Pak. Waktunya misalkan lapar, perut pengen makan atau makan, jangan terus aja qadha gitu Pak. Ada waktunya qadha buat gitu.
Tapi saya lupa, misalnya nggak tahu ninggalin sholat waktu itu berapa. Di kitab Ana dijelaskan, kalau andaikan memang kita tidak tahu, udah niat qada aja Pak. Ternyata pada saat perjalanan qada kita meninggal, menurut hukum memang belum selesai qada kita, tetapi di kitab Ana itu dianggap lunas Pak. Karena apa? Ada keinginan kita untuk bertobat. Gitu loh. Nah, gitu. Ya kita jujur aja lah kita Pak ya. Orang-orang zaman dahulu lah kita lah. Cek Pak Gugun mah orang jahiliyah gitu kan gitu. Ya udah kita terimain, misalkan dulu banyak ninggalin qada, kita aja sistemnya. Karena udzur sholat cuma dua, kalau nggak tidur ya lupa. Terlepas dari itu, saya lagi hajatan misalkan, atau haram Pak, gitu. Bapak sholat waktu hajatan, saya langsung mau hajatan Pak, supaya tahu hukumnya. Yang punya hajatnya sholat Pak, terus yang cuci piringnya sholat Pak, yang bantu masaknya sholat Pak, tukang parkir di tempat hajatnya nggak sholat Pak, maka hukumnya dosa ke yang punya hajatan tuh Pak. Gitu loh Pak. Kita hajatan, yang punya hajatnya sholat Pak, yang bantuin masaknya nggak sholat Pak, hukumnya dosa yang punya hajatannya Pak. Gitu loh. Makanya kalau mau hajatan itu langsung jam 11 stop, udah semua istirahat gitu Pak. Istirahat, setengah 1 jam 1 mulai lagi Pak. Gitu loh Pak. Kenapa bisa yang punya hajatan misalkan jadi dosa? Jadi itu karena ada kegiatan di tempat kita, mereka jadi merasa kagok Pak, kagok ke sholat, akhirnya meninggalkan sholat. Hukum yang mengatakan acara itu hukumnya dosa. Seperti itu. Kalau bisa, ya udah sholat. Ini kan menjadi masalah pengantin kadang-kadang Pak. Ya Pak, tadi. Kalau tidak enak badan, terus menunda sholat setengah jam itu ke belakang, termasuk kategori apa ya? Misalnya kita pegel, pusing. Menundanya masih dalam waktu sholat itu juga kan? Apa lewat waktu sholatnya habis? Masih waktu itu. Waktu itu juga, nggak apa-apa Pak. Belum habis waktunya. Nah, kalau sampai habis gara-gara pegal, jadi gara-gara pegal badan, sakit badan gitu, cek Sunda mah nyeri awal, duhur sampai habis, datang asar, haram Pak hukumnya. Haram. Kan diatur oleh fikih. Kalau nggak bisa diri berarti sambil duduk. Kalau nggak duduk kita sambil bukan berbaring, menghadap ke kiblat Pak. Miring. Kalau nggak bisa miring baru berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, kita dengan isyarat kepala Pak. Takbir, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Nggak bisa dengan isyarat mata Pak. Takbir, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar, sami Allah liman, pakai isyarat mata. Nggak bisa pakai isyarat mata, hanya cukup menjalankan rukun sholat yang 17 atau yang 13 di dalam pikiran kita Pak. Jalankan aja. Itu saking wajib-wajibnya sholat. Sebab kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Amal-amalan yang paling pertama yang akan ditanyakan oleh Nabi terhadap hamba-hambanya adalah as-sholah, sholat Pak. Itu Pak. Jadi nggak ada alasan capek di jalan kagok. Kalau toh memang kondisinya memang tidak memungkinkan, ya udah kita terima dosa aja Pak. Kalau kita misalkan menerima dosa, itu masih selamat Pak. Kategorinya pasek Pak. Kalau misalkan kita enggak menerima dosa, gimana tuh gua di jalan, misalkan kekeh gitu kan, enggak mau menerima dosa, itu akan terjadi kemungkinan besar akan dua perkaranya. Satu, dosa meninggalkan, dua, dosa menghalalkan atas dosa itu Pak. Jadi kalau sudah menghalalkan dosa, hukumnya murtad nanti Pak. Maka ya udahlah kita dosa-dosa aja Pak. Gitu. Nah, ingat saya juga pada saat waktu itu Pak, waktu dioperasi, itu saya pun menerima, ya udahlah kita dosa aja. Selesai beres operasi di rumah sakit, kodok lah oleh kita gitu Pak. Nah, gitu. Ya Pak. Jadi kalau ya Pak. Kita minta berhenti dulu sholat, kita 3 malam
kalau jama itu nanti kemungkinan besar harus ada syarat kan? Qashar. Jama atau qashar itu akan ada syarat durasi waktu perjalanan. Dua marhalah itu kalau diperhitungkan oleh hitungan kita Pak ya, 100 km Pak. Dua marhalah itu. Cukup gak perjalanan ini 100 km? Kalau di bawah 100 km belum bisa masuk kategori melaksanakan di qashar atau di jama. Satu syaratnya itu. Kedua, perjalanannya ini sabilillah enggak? Kalau perjalanannya misalkan buat jalan-jalan yang tidak masuk kategori sabilillah, itu tidak bisa melaksanakan jama atau qashar, Pak. Kalau misalkan kita mau ngejenguk saudara yang sakit gitu kan, di Bandung itu Bogor Bandung udah masuk, Pak. Bogor Bandung udah masuk. Di Bandung, terus di perjalanan kita mau melaksanakan jama qashar, Pak. Itu bisa kalau Bogor Bandung udah masuk. Terus perjalanannya memang mau ngejenguk saudara yang sakit, itu bisa jama qashar. Nah, pelaksanaan jamanya adalah ini mau dibawa kemana jama ini atau qashar, Pak? Kalau qashar ngurangin, Pak, dari 4 rakaat jadi 2. Kalau jama tetap sholatnya 4 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Cuma ini si asar dilaksanakan di duhur gitu loh, Pak. Jama. Kalau qashar, zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2. Nanti ditarik di waktu duhur. Cuma pelaksanaannya mau di mana? Mau jama takdim di awal atau jama takhir? Ini akan selalu jadi polemik, Pak. Kita melaksanakan jama, tapi niat ngajam jamaknya belum dilaksanakan loh, Pak. Jadi niat jama atau melaksanakan ngajam, Pak, mengajam jama itu harus dilaksanakan sebelum datang waktu duhur. Jadi 5 menit lagi ke waktu duhur misalkan. Ya udah, kita mau narik jama, mau melaksanakan jama takdim. Udah jelas bahasa takdim aja, berarti otomatis asar dinaikkan ke zuhur. Kalau jama takhir berarti otomatis zuhur diakhirkan, Pak, dimasukkan ke asar. Itu sebelum waktu duhur kita harus melaksanakan ngajam, Pak. Ternyata kita melaksanakan ngajamnya jam 1 waktu duhur. Nggak bisa, Pak. Tetap itu harus sholatnya sholat biasa. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi kalau memang bab syarat itunya cukup, jama qashar sah. Nggak usah ada kodok lagi kita. Gitu. Kalau yang tadi saya jelaskan, ini perjalanannya nggak cukup 2 marhalah gitu kan, Pak. Perjalanan masih di Bogor, atau cepat gugun tiada dia mah perkara nu macet di Bogor mah kan gitu. Macet baik gitu kan. Ternyata masih di Bogor juga masih macet sampai berjam-jam. Nah, itu patokan yang di Bogor kan nggak bisa jama gitu. Nah, kalau memang sifatnya jama nggak apa-apa. Bogor Bandung udah masuk, Pak. Kalau Banten, Masjid Agung Banten belum masuk, Pak ya. Kalau ke Caringin, Banten termasuk ke ujung kulon udah masuk di Banten. Kalau ke Masjid Agung itu belum, Pak, Masjid Agung Banten. Kalau kita berangkat jam 7, jam 9 udah nyampe. Semua udah nyampe, artinya duhur masih bisa dilaksanakan gitu. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi, kalau kodok itu bisa untuk mengkodokkan yang orang tua yang tinggal atau ada 2 pendapat kaum untuk masalah kodok ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i nggak bisa, Pak. Kalau Imam Malik bisa. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan nggak bisa? Karena urusan sholat itu urusan pribadi masing-masing, hukumnya fardu ain, Pak. Fardu ain. Jadi kalau memang kata Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mengkiaskan, kalau seandainya seperti itu, yang ditakutkan ada orang tua, ya udah gua mah nggak perlu sholat, anak aja yang ngotot nanti. Maksudnya waktu mayatnya sudah masih mau disolatkan itu setelah artinya langsung meninggalnya baru gitu, Gak bisa, Pak. Kalau pendapat Imam Syafi'i, karena gini, yang ditakutkan akan ada segelintiran orang udah nggak usah sholat, kalau mah ada anak ini nanti dikodoin. Kecil-kecilnya gini lah, kecil-kecilnya. Ada beberapa segelintiran orang terhipnotis dengan keterangan gini, Pak. Dikala anak soleh, orang tua akan terselamatkan. Titik segitu aja. Pak, yang terselamatkan itu yang mana dulu, Pak? Orang tuanya sholat, orang tuanya puasa. Nah, begitu aja dulu, Pak. Sholatnya, Pak, rukunnya
tidak sesuai dengan fikih. Pembatalan sholatnya nggak hafal dia, tapi sholat Pak. Anaknya soleh. Nah ini nih yang akan menyelamatkan Pak. Tetap orang tuanya sholat Pak. Jadi itu mah orang tuanya sholat kagak, ngaji itu, puasa enggak, anaknya soleh. Bagaimana bisa memberikan syafaat ini Pak? Gimana mau nambah loh Pak? Jadi si anak ini akan menambah kekurangan di bab ibadah orang tuanya loh Pak. Anggaplah orang tuanya ibadahnya seadanya lah. Ternyata anaknya ibadahnya itu luar biasa, hukumnya hafal gitu kan, rukun sholat hafal yang bisa membatalkan sholat hafal. Orang tuanya nggak seperti anaknya. Nah ini anak akan menyelamatkan. Sok ayah tanpa sok ada, anak disuruh sholat, bapak nanto, anaknya sholat nanti selamatin bapak. Betul Pak. Itu hanya sebatas pahala cukup menggugurkan kewajiban memerintahkan sholat terhadap anak. Sedangkan sholat yang 5 waktu hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan kepada siapa-siapa. Yang bisa diwakilkan itu fardunya fardu kifayah. Ada 2 fardu Pak, fardu ain, fardu yang bersangkutan dengan pribadi, fardu kifayah, fardu yang bisa diwakilkan. Seperti menyolatkan mayit Pak. Ada warga 100 orang, yang nyolatin cuma 10 orang, yang 80 orang itu nggak ikut nyolatin, maka gugur kewajiban yang 80 orang. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa, kalau pendapat Imam Syafi'i nggak bisa dikodok, dipengkodokan, harus sahibul orang yang meninggalkan sholat. Nah, makanya mumpung ada kesempatan kita Pak, kodok. Jadi yang dimaafkan itu lupa. Terlepas dari itu, ninggalin sholatnya dosa itu. Dosanya gede kecil, gede Pak. Gitu. Ya di sholat itu hukum ninggalin sholat itu hukumnya dosa besar. Itu. Yang kedua lupa. Kalau lupa, hukum ninggalin sholatnya tetap masuk wajib dikodok, bukan berarti ketiduran terus lupa nggak dikodok. Bisa ceritanya, tetap harus dikodok. Lupa. Misalkan ngaji, lagi tadarus Quran, dari habis maghrib kan, saking nikmatnya tadarus Quran, kita enggak lihat jam, enggak ada yang ngasih tahu, pas keluar dari kamar enggak taunya udah masuk isya berarti maghrib kan enggak. Nah, enggak ada yang ngasih tahu, saking nikmatnya baca Quran, maka itu hukum meninggalkan sholatnya lupa Pak. Lupa. Ini mau molopot, kitanya lagi ngobrol, jam kedengar di sholat maghrib, pohon aja. Gimana bisa pohon? Nah, kita kedengar adzan Pak. Nah kalau yang tadi gara-gara tadarus Quran kita jadi lupa, hukum kodoknya Pak, itu sholat isya dulu nggak apa-apa, kodoknya dikebelakangkan, karena ninggalin sholatnya ada udzur. Tapi kalau sengaja mah, Pak, sholat maghrib, bentar weh, lagi enak baca Quran gitu kan. Nah itu mas sampai habis waktu maghrib datang isya itu mas sengaja Pak, walaupun kita baca Quran, maka hukum mengkodok sholatnya harus didahulukan, jangan dikebelakangkan. Seperti itu Pak. Nah, jadi kalau bab ninggalin sholatnya dikarenakan memang apa? Dikarenakan tidur atau misalkan karena lupa, hukumnya itu ninggalin sholatnya nggak dosa Pak. Terlepas dari yang kemarin saya jelaskan, bagaimana di satu perusahaan ngelarang sholat gitu kan Pak, ngelarang sholat, tetap Pak kita nerima dosa aja gitu. Misalkan duhur, asar, kita di satu tempat kerja ini kan nggak boleh sholat, berarti duhur asar nggak sholat kan Pak. Pulang ke rumah, maghrib udah di rumah, maka duhur asar itu wajib kita qadha. Wajib kita qadha, tetap pada dasarnya kita nerima dosa Pak. Itu kalau di Aceh kan gubernurnya udah mewajibkan. Kalau pas gugur berarti semua. Nah, kalau di daerah lain pejabatnya ya gimana? Ya, makanya sebenarnya Pak, bukan tugas Ustadz ya Pak RT. Pak RT. Bukan tugas kiai dan Ustadz memerintahkan terhadap umat itu sholat Pak. Ya. Tapi umaroh Pak, pemimpin. Gitu. Maka di fikih itu ada bab gini. Kalau ada satu orang meninggalkan sholat, duhur aja, nggak sholat, asar masih nggak sholat juga Pak, udah dikasih tahu nih, udah dikasih tahu, cepat qadha tuh duhur,
nggak dikasih tahu juga, dikasih tahu tapi nggak buru-buru dikotok. Datang maghrib, maka seorang pemimpin wajib menghukum Pak. Di kitab Fathul Mu'in, hukumnya wajib dan halal ditumpahkan darahnya, dipenggal. Gitu. Saking wajib-wajibnya sholat. Siapa yang melakukan? Pemimpin Pak. Jadi kalau ustadz mah hanya gini aja, ngajak aja Pak. Kalau pemimpinnya udah nggak sanggup, datang ke ustadz, Pak Ustadz, saya udah nggak sanggup ngurusin umat. Nah, berarti ustadz wajib tuh nitah itu Pak. Harusnya gitu pemimpin Pak. Ya gitu. Ya salat Pak. Nah itu salat Pak. Masuk ke berikutnya Pak. Paslon, ini satu pasal surutus sholati sama dia. Pasal berikutnya Pak, syarat sholat sama niatun ada 8 syarat. Sebelum kita sholat sudah cukup belum syaratnya ini Pak? Kalau syaratnya belum cukup berarti tidak sah sholatnya Pak. Jadi bukan gini Pak, Ustaz saya tahu ngomongin sah aja nggak sah. Sholat itu gimana Allah ini yang nerima agama. Betul Pak. Tapi hari ini kalau syaratnya tidak kita cukupi, bagaimana mau diterima Pak? Seseorang mau melamar pekerjaan Pak, tapi persyaratan lamaran itu tidak dicukupi, bagaimana mau diterima Pak? Setelah dicukupi lamaran itu syaratnya, baru kita ngomong gitu Pak. Mau diterima enggak mau diterima kerja saya, yang penting syaratnya sudah cukup. Hari ini pun gitu. Dikala syarat sah syaratnya sudah cukup, urusan diterima dan tidak diterima itu urusan Allah. Yang terpenting kita sudah menyukupi persyaratannya. Dan setidaknya akan ada pengharapan buat kita Pak. Karena ternyata suka kayak gitu Pak. Udah urusan sholat mah diterima enggak dan terima urusan Allah. Betul Pak. Ya bukan urusanku, bukan urusan saya. Karena minimal persyaratan menjadikan minimal ada pengharapan untuk diterima di hadapan Allah. Jadi ada 8 Pak syaratnya. Yang pertama at-taharatul hadasain. Yang pertama at-taharatu bersih al-hadasaini dari 2 hadas Pak. 2 hadas. Wa taharatu an jasadin bisaubi wal badani wal makan. Bersih dari najis yang ada. Yang pertama dulu Pak. Bersih dari 2 hadas. 2 hadas yang 2 mana Pak? Hadas yang belakang dan hadas yang depan. Bersih dari bekas pipis dan bersih dari bekas buang air Pak. Bahasa Sundanya baca cebok. Nah, harus bersih dari itu Pak. Nah, itu harus dibersihkan Pak. Enggak bisa belum punya wudu tiba-tiba kita sholat. Nah, di sana diterusannya di situ ada Pak. Agak jauh dari situ. Al-hadasani ismil asghar wal akbar. Yang namanya hadas ada 2 Pak. Hadas besar dan hadas kecil. Apa hadas kecil itu? Yang namanya hadas kecil itu fal asgharu ma aujaba wudu'a. Hadas kecil itu perkara yang mewajibkan terhadap wudu. Gitu. Tadi kita bisa kita habis pipis, maka dikala mau sholat wajib wudu. Nah, gitu. Sedangkan hadas besar di situ ada tulisannya wal akbaru ma'ujabal ghusla. Yang namanya hadas besar itu perkara yang mewajibkan terhadap mandi besar. Zunubah, maaf, malam Jumat biasa bagunya, malam Jumatan. Nah, sholat subuh wajib mandi besar dulu Pak. Tiris habis hujan, itu wajib. Paksakan gitu, mandi dulu gitu loh. Nah, itu perkara hadas besar. Jadi syarat yang pertama, syarat sahnya sholat adalah terhindar dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah perkara yang mewajibkan terhadap wudu. Hadas besar adalah perkara yang mewajibkan terhadap mandi besar. Kalau perempuan itu yang punya haid kan, beres haid nggak bisa langsung sholat Pak, nggak bisa langsung wudu, tetap harus mandi besar dulu. Atau yang nifas seperti itu. Pertama Pak, pertama adalah bersih dari hadas. Yang kedua, wa taharatu an-najasati. Syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis Pak. Najis di mana? Fil saum. Pakaian kita Pak. Takutnya kena cacat gitu kan.
pernah misalkan megang bayi atau cucu terus pipis gitu kan, itu jangan dipakai lagi Pak. Ke saum pakaian itu kena, berarti termasuk wal badan itu badan kitanya. Misalkan tadi ada kotoran ayam kita bersihkan gitu kan Pak, udah punya wudu misalkan kita kena kotorannya tuh cuci dulu, nggak wajib wudu, cuma cuci aja. Nah kalau di badan, wal makan dan tempat kita ada najis atau tidak. Yang kemarin saya jelaskan kalau ada air cacat itu yang terpenting jangan kena badan kita, hukumnya cuma makruh. Tapi kalau yang bagus itu udah ganti aja gitu. Kalau kira-kiranya ngegeser nggak bakalan merubah 3 harakat, nggak jadi masalah Pak. 3 gerakan. Yang saya takutkan itu merubah Pak, ngerubah pergerakan kita lagi salat pas ngelihat di depan ada kotoran cicak, enggak apa-apa Pak, ngegesernya ke pinggir nggak apa-apa. Cuma yang kita takutkan adalah ada 3 pergerakan Pak. Gitu. Seperti misalkan gini Pak, maaf, itu contoh kan. Di depan kan ada anak kita lah Pak. Kita mau ruku, mau sujud kan susah. Malah duduk di sini anak kecil. Kita lagi salat sana kiblat. Cukup di sini aja Pak. Nah, berarti kan patokannya ini Pak. 1, 2, dan 3. Nah, gitu. Jadi terkala misalkan imam batal, misalkan kentut imam, berarti kan yang di kanan yang ke depan Pak, itu nggak usah tujuannya ke sini Pak, minimal agak lebih depan aja. Sekarang imam bisa nggak Pak? Ini aja Pak. Ya udah, walaupun di sini jajaran makmum gitu Pak. Kita nggak ke sana. Sebab kalau lari yang ke sana, ini diperkirakan lebih dari 3 gerakan Pak. Nanti hukumnya batal sholat. Itu Pak. Tuh. Jadi itu kalau ada najis pun, kalau kira-kira diperkirakan tidak merubah 3 gerakan, nggak apa-apa, kita ngegeser. Tapi kan kalau yang nyamaji di rumah, gimana mau geser? Udah mentok ke tembok gitu kan? Ya udah di situ aja yang terpenting yang kemarin. Pada saat sholat itu najis nggak kena badan kita, kena baju kita. Hukumnya makruh. Nah seperti itu. Ya Pak. Wadhulul waktu. Yang berikutnya syarat sah sholat adalah masuk waktu Pak. Kalau zuhur jam 12 jam 12. Kalau asar jam 3:30 jam 3:30. Ulah rajin teh gitu. Aurat. Oh. Aurat ya? Satu aurat. Lewat. Wasatul aurat. Syarat berikutnya menutup aurat Pak. Di situ Pak, definisinya dulu kita ambil di situ. Yang namanya aurat Pak di sana paling di bab itu paling bawah Pak. Yang namanya aurat aurat kita. Wal auratu yang namanya aurat di salati. Bisa di bawah itu Pak. Al aurat yang namanya aurat arba'ah auratu. Arba'ah itu aurat ada 4 macam Pak. Wa auratu rajuli yang namanya aurat laki-laki mutlakon mutlak. Wal amati dan aurat wanita amat. Amat itu zaman dulu Pak, sekarang udah nggak ada ya. Amat itu wanita belian Pak. Jadi dulu itu ada sistem jual beli manusia Pak. Dulu. Jadi kalau kita beli seamat ini, kalau laki-laki disebutnya abid, kalau perempuan sebutnya amat. Jadi kalau kita beli orang ini kita kerjakan, suruh kerja suruh kerja ini terus dapat gaji. Uangnya bisa kita ambil. Nah, itu amat kalau perempuan, kalau laki-laki bid. Ada yang namanya aurat laki-laki mutlak seperti kita, mutlak Pak. Ada aurat perempuan yang sifatnya amat. Ada juga di sholat di waktu sholat. Ada juga mabaina surati wa rukbati wa. Aurat kita yang mutlak ini bapak-bapak yang mutlak itu batasnya aurat kita mabaina surati wa rukbati. Di antara bujal Pak sampai lutut itu aurat kita. Bagukun mau sholat, yang penting dari sini sampai sini ketutupan. Di sininya misalkan nggak pakai apa-apa, sah sholatnya. Kan mual ada bab dikala kita munggah haji Pak, pakai baju ihram kan? Itu. Karena aurat laki-laki yang laki-laki seperti kita merdeka Pak. Kita ini laki-laki mutlak itu batasnya dari bujal ke bawah sampai lutut, dari lutut sampai bujal.
Ya, namun ada yang sholat yang kayak gitu jangan dibilang aliran sesat, bukan Pak. Gitu. Berarti sedang menjalankan hukum Pak. Seperti itu. Gitu. Ya, cuma memang mungkin kalau hakul adat biasanya kan di kita rapin kayak gitu kayaknya aneh gitu. Gitu. Nah, jadi itu memang batas aurat kita seperti itu. Bereskan aurat itu Pak. Wa aurat adalah aurat di sholat. Jami' badaniha masih wajhi wal kafaini. Sedangkan aurat wanita yang merdeka, wanita merdeka istri bapak Pak, istri-istri kita, auratnya adalah di sholat, di dalam sholat itu jami'a badaniha, semua badan Pak, itu auratnya, kecuali masiwal wajhi wal kafaini, kecuali dari muka sampai ke telapak tangan Pak, itu nggak apa-apa kelihatan waktu sholat, karena ini jidat atau kening ini bagian tempat rukun sholat Pak. Karena nanti ini jidat harus nempel ke tempat sujud. Termasuk tangan pun harus nempel ke tempat sujud. Berarti kalau di sini karpet, rumah sejadah. Makanya saya bawa sorban. Termasuk laki-laki, kalau ada yang pakai sorban Pak, ini sorbannya di badan ya Pak ya. Kita praktekkan Pak. Pas sujud, misalkan itu tempat sujud Pak. Pas sujud, ini sorbannya gerak Bapak ya, karena dipakai di badan. Pas sujud ternyata posisi sorban ini ada di situ Pak. Sujudlah kita kan. Ini batal Pak. Sholatnya batal Pak. Karena apa? Posisi sorbannya ke bawah sama kita. Kecuali dari waktu sholat, ini sudah disimpan dari awal Pak. Nah kalau disimpan dari awal, ini namanya tempat sujud Pak. Tapi kan dikala ini dipakai dari waktu takbir, ini sebut tempat sujud apa sorban Pak? Sorban. Maka dikala posisinya gini, berarti ini menghalangi tempat sujud. Termasuk perempuan pun kalau pakai mukena Pak, kasih tahu, yang sampai gini Pak. Nah, ini kan berarti ketutup Pak. Termasuk bapak-bapak juga pakai peci, kayak ampun apa bukun? Jangan gini Pak. Berarti kan ketutup di sini kan? Gitu. Ya, dibuka Pak. Anu cenong atu polongokeun jenong eta. Pak pakai peci dia gaya atuh tukang peuyeum miring gitu ya. Nah, gitu. Jadi gitu Pak. Jadi dikala misalkan mukenanya nutup di sini Pak, mukanya nutup perempuan, nah, atau kita pakai peci, berarti kan tempat sujudnya yang dapat ini Pak. Nah, termasuk kita pun yang tadi sorban, terus ibu-ibu pakai mukena apa nih Pak? Nah, dikala sujud itu, nih Pak, ini tangan nih Pak, tangan ini, jangan sampai tangannya ada di atas mukena gitu Pak. Nah, ini harus agak dibuka. Ini gini posisinya Pak. Antara kulit ini harus berhadapan dengan tempat sujud, karena 8 perkara yang jadi yang wajib di tempat sujud adalah 1 jidat, 2 dan 3 adalah telapak tangan, 4 dan 5 adalah lutut, 6 dan 7 adalah 2 kaki kita Pak, jari-jarinya itu Pak. Itu yang wajib sujud Pak. Jadi nggak boleh kehalang itu. Termasuk kita ini misalnya, tuh, iki misalkan sholat, ini ketutup, enggak sujud Pak, cuma tangannya ada gini. Lagi ini punya batal, karena ini ketutupan. Gitu. Jadi gitu Pak. Kayak itu. Jadi masalah aurat Pak. Samping. Para perokok suka bolong Pak ya. Bolong. Nah, kalau bolongnya di bawah lutut Pak, terus sholat nah. Ini yang kita takutkan bolongnya di paha Pak. Bolong di paha, walaupun sedikit Pak. Bolong bekas rokok kan nanti kegugun. Jika tinggalin misalkan gitu, atau batal sholat balikan diri. Karena kelihatan aurat. Gitu, makanya pakai jeroan dalamnya, dalam panjang gitu kan. Kalau pakai sarung takutnya ada yang ngomong. Nah, itu pun termasuk aurat. Kalau kelihatan yang bolongnya itu di pas pipi sih nggak jadi masalah Pak. Ya termasuk celana Pak. Ya Pak, tidak selalu pakai celana. Bolong pas kita baca robik firli, duduk di antara 2 sujud, kelihatan kulitnya. Itu balikan lagi sholatnya Pak. Gitu. Kalau memungkinkan menurut fikih bisa ditutup, ya tutup. Cuma kan pertanyaannya,
Kita lagi sholat untuk pakai apaan, Pak? Gitu. Kecuali kita batalkan dulu, kita cari hansaplas, tempel hansaplas, nah gitu. Ada solasiban, tempel sama solasiban, gitu. Jadi jangan sampai kelihatan, jangankan banyak waktu sholat Pak. Tapi kalau waktu sedikit pun auratnya kelihatan batal. Mafhum pertanyaannya? Dulu kan suka ada rumah panggung, Pak. Rumah panggung tambah bawahnya itu suka bolong-bolong, Pak ya. Bolong-bolong. Pas kita misalkan masuk ke kolongnya, Pak, ke rumah panggung lagi ada yang sholat gitu kan ya. Kelihatan pas kita nenggak ini Pak auratnya. Kita ini di kolong Pak gimana? Hati itu nggak batal. Itu. Jadi yang disebut batal itu jika aurat itu terlihat oleh yang sholatnya sendiri, Pak. Nah, gitu loh. Itu misalkan kita ke kolong rumah panggung, teman kita nggak pakai sempak gitu Pak, kelihatan auratnya beres sholat. Kamu tadi sholat kelihatan, nah orang kelihatan, tanah misalkan gitu. Balikan deh, nggak perlu itu. Jadi yang kita kelihatan oleh kita langsung itu Pak, jadi gitu ya. Jadi itu auratnya Pak. Itu di waktu sholat Pak, di waktu sholat. Beda lagi. Wa auratul huril wal amat indal ajnabi jami'al badani wa inda mahalbiha. Beda lagi. Kalau seandainya di luar sholat Pak, namanya aurat orang yang merdeka maupun tidak merdeka, maupun wanita yang amat maupun tidak amat Pak, di luar sholat indal ajnabi wanita di dekat seorang laki-laki yang bukan mahramnya, ajnabi bukan mahramnya, tetangga kita bukan mahram kita, gitu kan Pak. Itu auratnya jami'i badani, semua wajib ditutup Pak. Wajib. Makanya kita bisa bilang, ya udah kita ini orang banyak dosa Pak. Di jalan berketemu banyak yang bukan mahram kita Pak. Sedangkan wanita itu di luar sholat itu auratnya jami'i badani semua Pak. Ya, ngomong pas lampu merahnya Pak Gubernur, udah ditembong. Oh banyak gitu. Gitu. Tembong dilihat dosa, tadi tinggali diharapkan begitu lagi. Nah gitu. Ya udah makanya kita itu orang banyak dosa Pak, kita terima aja. Karena wanita perempuan yang bukan mahram itu di luar sholat Pak ya. Kalau di dalam sholat itu telapak tangan dan muka wajib dibuka. Tapi di dalam sholat itu, di luar sholat itu aurat perempuan itu bijak jami badan semuanya Pak. Karena dikecualikan. Nah, itu. Bagaimana dengan mahramnya? Istri kita sama kita, gitu kan, Pak? Di luar kita malam sunnah ini, Pak. Atau istri kita sama adiknya, sama saudaranya, gitu kan, lagi ngobrol. Itu. Wa inda maharimiha. Adapun kalau seandainya itu masuknya mahram, berarti adik kakak mahram, Pak. Wa inda mahramiha wa nisai ma baina surati wal badi. Cukup si wanitanya itu yang tadi Pak, menutup dari atas sampai lutut Pak. Itu pun kalau di kitab anak Pak, kalau tidak kira-kira mengandung syahwat Pak. Kan yang namanya setan Pak, walaupun saudara hari ini. Nah gitu Pak. Jadi itu Pak. Berikutnya wa istiqbalul kiblati, syarat berikutnya menghadap kiblat Pak. Itu salat di luar Masjidil Haram wajib menghadap kiblat. Kalau Masjidil Haram terserah mau kemana bae, asal kaluhur enggak gitu kan. Itu. Nah, wadulul waktu yang berikutnya masuk waktu salat. Wa ilmi bi fardiha wa la yatakilda pardon min furudiha sunatan. Ini jadi masalah. Syarat sahnya sholat untuk yang sholat, syaratnya Pak. Wa ilmi, wal ilmu orang tersebut mengetahui bipardiyatiha akan keparduan sholat. Nanti setelah bab ini insyaallah hukum sholat kita bahas Pak. Keparduan sholat. So, makanya saya kemarin bilang kita usah bicara perang masalah ikhtilaf, uruskan rukun sholat. Karena itu bagian dari syarat. Yang sholat harus hafal bipardiyatiha, pardunya sholat Pak. Takbir, Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, tumaninah, tahiyat itu wajib.
Ini kita bahas bab berikutnya Pak. Nah, berikutnya walayat takida fardhon min furudiha sunnatan. Orang yang sholat tidak boleh wayatakida alayatida menekadkan yang wajib kepada yang sunnah. Hukumnya batal sholat. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita nekat di hati Fatihah sunnah, batal sholat. Lebih baik yang sunnah kita nekatkan ke wajib. Itu untuk menjaga. Nah, seperti itu. Yang terakhir aja syaratnya adalah wazinabil mubtilati, menghindari terhadap yang membatalkan sholat Pak. Kalau kita lagi sholat, hindari perkara yang bisa membatalkan terhadap sholat. Di bab berikutnya juga itu ada yang bisa membatalkan sholat. Di antaranya yang sering terjadi polemik di kita, babatukan Pak. Beda dengan batuk. Kalau batuk memang dasarnya lagi sakit batuk Pak. Ini mah kebiasaan babatukan Pak. Kita lagi sholat, nah itu batal Pak. Beda lagi sakit Pak. Nanti di bab berikutnya ada itu Pak. Itu batal. Yang tadi hindari pergerakan sampai lebih dari 3 gerakan. Nah itu yang disebut wazinatul mubtilati, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Itu wajib hukumnya Pak, syarat. Itu sholat kebatukan, rumah lo bersin, asal lo bersinan gitu kan. Ya kalau dasarnya bersin karena ada hadis mengatakan bersin itu kenikmatan dari Allah Pak. Gitu. Kalau ini sengaja kebersinan gitu. Lamun iki teh anak muda lagi sholat, parawan lewat ya itu bagun. Nah gitu. Batal sholatnya. Gitu. Sengaja gitu itu batal sholatnya Pak. Kecuali kita batuk dasar sakit itu lidoruroh karena ada bab ada. Ada yang tanyain lagi Pak? Ada? Itu tadi nggak bikin telat. Kaitan dengan kodok. Atau? Itu kan bermasa nggak benar lah kan. Nah, Ya. sholat yang dulu kita ini cara ngomongnya gimana? Ini bagus jon-jonnya waktunya kapan? Kalau dari 1 hari itu jong-jonnya itu tenangnya jam 7 misalkan kan. Kalau kita mau diambil 5 waktu aja, satu sholat misalkan 10 menit, berarti 5 waktu 50 menit. Ya udah itu aja. Jam 7 berarti sampai jam 8. Terlepas jam 8 Pak Ugan udah kegiatan. Jangankan kegiatan, beres 5 waktu itu kodok, lapar betul, pengen makan, udah makan. Gitu. Terus omongan Pak Ugan dari kita nggak tahu berapa kodok yang harus kita laksanakan. Udah terus aja laksanakan. Misalkan yang tadi saya bilang umur kita lebih cepat oleh Allah dipanggil, tapi posisi kita dalam kondisi sedang mengkodok. Di kitab Yana itu jelas Pak. Orang tersebut walaupun belum selesai dianggap selesai perkara. Itu. Yang salah itu diberikan kesempatan untuk mengkodok, tapi tidak dilaksanakan Pak. Itu. Jadi sekarang konteksnya bukan ingin lunas misalkan kita meninggalkan waktu sholat sekian ratus waktu gitu kan. Konteksnya kan kita nggak mungkin tahu Pak berapa-berapanya. Konteksnya kali ini adalah keinginan kita sampai mana untuk menyelesaikan hutang dengan Allah. Hutang itu Pak. Hutang dengan Allah. Gitu. Jadi bukan sholat, bukan perkara bukan hutang. Hutang dengan orang aja harus diselesaikan Pak, apalagi hutang dengan Allah gitu. Terlepas dari itu ada yang pakai fidyah ataupun tidak fidyah, terlepas dari itu Pak. Fidyah itu tidak menyelesaikan untuk orang yang buat meninggalkan sholat. Jangan salah dalil Pak. Ya udah saya mah nggak sholat bayar fidyah weh. Kagak Pak. Enggak gitu. Jadi fidyah itu nambal buat yang sholat Pak. Ini orang sholat Pak, tapi takut ada rukun yang tertinggal di sholatnya. Tapi takut baca Fatihahnya ada yang salah gitu loh Pak. Takut baca tahiyatnya ada yang salah. Terus meninggal, dia melaksanakan sedekah fidyah. Nah, fidyah itu buat tutup yang ini loh Pak. So, bagaimana bisa dikatakan menutup sholat kalau orang itu tidak sholat Pak? Ada benang, ada jarum dan benang buat menjahit Pak. Kan jarum dan benang ini dikala digunakan untuk menjahit untuk pakaian yang sobek. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjahit kalau tidak ada perkara yang sobeknya Pak? Bagaimana bisa dikatakan menutup sholat kalau orang yang meninggalnya nggak sholat?
Jadi fidyah ini buat untuk perkara kesana. Sekarang banyak itu berkeliaran asumsi gitu, ya udah gak usah sholat, kayak di fidyahan deh, beres. Pak, kalau kita mengikuti patokan Imam Syafi'i masalah fidyah, sekarang wajib fidyah aja. Kalau bab fidyah, anggaplah 1 letter. Kalau tinggalin sholatnya 1 bulan, Pak. So, 1 mut itu 3 liter mucung, Pak. Enggak 3 liter. Kalau 1 hari 5 waktu berarti 5 kali 1 bulan. Tuh, berapa? Kalau 1 tahun. So, kalau kita mengikuti patokan di sana, ari peas ngawarkeun sakarung, ari perkara yang tutup macam dah. Gitu loh, Pak. Makanya fidyah itu hanya untuk menambah, misalkan sholat kita, Fatihahnya ada yang salah, takbirnya harusnya Allah, bacaan Allah pakai waw, itu buat tutup kayak gitu, Pak. Sholatnya sholat tapi gitu. Yang puasa, maksud kurang mau puasa, kayak pakai fidyah, Pak. Nggak bisa kayak gitu. Takutnya pada saat lagi puasa kita ngegibah, Pak, ngebatalin karena pahala puasa. Waktu puasa ngejelekin orang, gitu kan, ngomongin orang. Nah itu fidyah itu buat tutup ke situ, Pak. Puasanya mah iya, tapi orang ini sambil ngomongin orang, datang ngebab fidyah. Puasa enggak, ditambal fidyah, gimana ceritanya? Gitu, fidyah itu buat itu, Pak. Nah terlepas itu Pak Gugun, caranya sejong-jona Pak Gugun. Abisannya abis duhur kodok, ya udah abis duhur kodok. Abisannya kodoknya abis sholat isya, Gitu. Bisanya satu waktu habis duhur kodok duhur, sebelum sholat asar kodok asar, sebelum sholat subuh kodok subuh. Kalau asar dan subuh jangan sesudah asar dan subuh, sebelum kalau mau. Kalau isya habis isya, sebelum isya sudah isya kodok isya. Bisanya kayak gitu, ya udah kayak gitu. Daripada nggak dikodok. Niat dan usolli fardhul maghribi qada'a lillahi ta'ala. Jadi adaannya diganti, Pak. Kan adaan itu artinya sekarang. Niat saya sholat fardu maghrib sekarang karena Allah Ta'ala. Kalau qada niat saya sholat fardu maghrib sekarang karena Allah Ta'ala, kan sholat yang dulu. Jadi qadaan, adaan diganti kalimat qadaan. Seperti itu, Pak. Kenapa? Ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Segala kesalahan ibadah kita dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Ay ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Palestin wa umur dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah bina dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ilal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.